Bab ke-223. Ambulans datang beberapa menit kemudian. Menjerit memecah suasana. Adam memberi laporan singkat kepada petugas medis, lalu mundur, membersihkan tangannya dengan tisu basah dari dalam mobil. Sementara itu, Cecil menutup telepon dengan pihak kepolisian. "Sudah beres?" tanya Adam, mendekat sambil menyeka dahinya. Cecil mengangguk pelan. Matanya melirik cepat ke arah Adam, lalu buru-buru memalingkan wajah. "Kamu selalu begini? Begini gimana?" Adam tersenyum, memiringkan kepala. "Ya, sigap. Tenang. Enggak panik. Tahu harus ngapain." Adam tertawa kecil. "Namanya juga dokter. Sudah biasa." Cecil mendecak pelan, tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa ganjil. Bukan dalam arti buruk. Justru, dadanya terasa aneh. Ada denyut yang berbeda. Seperti baru melihat Adam dalam cahaya baru. "Yuk, kita pulang," ajak Adam, membuka pintu mobil. Cecil mengangguk tanpa suara. Sepanjang perjalanan, tak banyak yang mereka bicarakan. Biasanya Cecil akan sibuk mengkritik atau berkomentar soal apapun yang mengganggu matanya. Tapi kali ini ia hanya diam, menatap keluar jendela. Tapi pikirannya tidak fokus pada jalanan. Sesekali, dari sudut matanya, ia melirik Adam yang tengah menyetir. Kenapa dia terlihat lebih dewasa dari biasanya? Pikirnya. Di lampu merah, Adam tiba-tiba bicara, memecah keheningan. "Kamu kelihatan beda." Cecil menoleh cepat. "Beda gimana?" Adam melirik sekilas. "Lebih tenang. Biasanya kamu sudah marah-marah karena fitting bajunya kelamaan." Cecil mengangkat alis. "Kamu juga beda. Biasanya kamu nyebelin." Adam terkekeh. "Oh, jadi hari ini aku nggak nyebelin." Cecil pura-pura melipat tangan, menahan senyum. "Sedikit, lebih bisa diterima." Mereka berdua tertawa kecil. Canggung, tapi hangat. Sesampainya di rumah, Cecil membuka pintu mobil pelan. Tapi sebelum masuk ke dalam rumah, ia menoleh lagi ke arah Adam yang masih berdiri di sisi mobil. "Adam!" Adam mengangkat wajahnya. "Hmm?" Cecil menahan napas sejenak, lalu berkata pelan. "Tadi, kamu keren." Adam terdiam. Senyumnya mereka perlahan. "Makasih. Tapi jangan ger." Tambah Cecil cepat, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup. Tapi di baliknya, jantung Cecil berdetak cepat. Ia bersandar di daun pintu, mengusap dadanya yang terasa hangat dan sesak dalam waktu bersamaan. "Apa-apa anakku ini?" Di luar, Adam masih berdiri di tempatnya. Kata-kata Cecil tadi terus berputar di kepalanya. "Tadi, kamu keren." Adam tersenyum, lalu masuk kembali ke mobil. Ia pergi. "Sil." Cecil terlonjak kaget. "Ish, apa sih, Ma?" Gerutu Cecil pada Mama Selin yang tiba-tiba muncul dari dalam. "Bikin kaget aja. Adam mana?" "Udah pulang." Jawab Cecil sedikit malas. Ia berjalan lebih ke dalam. Mama Selin mengikuti. "Gimana?" "Apanya, Ma?" "Ya fitting bajunya. Gak gimana-gimana. Ada beberapa yang gak cocok. Aku minta diperbaiki. Kalau tes foodnya, lumayan. Tapi ada yang gak sesuai sama menunya. Capek juga cuma gini doang." "Kalau Adam?" "Deh." "Ish, apa sih, Ma?" Pipi Cecil sedikit memerah malu. "Loh, kok apa? Maksud Mama, kalau Adam gimana? Dia rewel gak masalah menu sama kayak kamu." "Ish, Mama."
Cecil cemberut dan masuk ke kamar. Sedang Mama Zelin tertawa kecil. Sil, jemput aku di sekolah. Please. Pulang sore karena ekskul. Di sisi kemudi, Cecil menutup layar ponselnya sambil menggerutu. Capek-capek pulang kerja, masih harus nyelamatin bocah satu ini. Meski mulutnya mengeluh, kakinya tetap melajukan mobil ke arah sekolah adiknya. SMA tempat dulu ia juga pernah menimba ilmu. Kenangan bertumpuk di kepala. Beberapa manis, beberapa menyakitkan. Sesampainya di sekolah, Cecil menepikan mobil dan keluar. Sambil berdiri menunggu Rizal di halaman. Matanya terpaku pada sosok tinggi berseragam batik guru yang sedang berbincang dengan beberapa murid. Jason. Dada Cecil seketika berdetak lebih cepat, seperti dulu. Jason menoleh, dan mata mereka bertemu. Hanya sebentar, tapi cukup membuat Cecil menegakkan punggung dan merapikan rambutnya. Jason. Cecil mendekat walau Jason masih tampak enggan. Hei! Jawab Jason setengah terpaksa. Suaranya masih sama. Tenang, dalam, sedikit kaku. Cecil tersenyum tipis. Ngajar di sini sekarang? Jason mengangguk. Iya, baru beberapa hari-hari. Kamu jemput Rizal? Cecil mengangkat bahu. Iya. Suasana sedikit canggung, tidak nyaman. Dari sisi Jason, Rizal muncul dari belakang dan langsung menyahut. Dia bakal nikah loh, Pak Jason. Sebentar lagi. Cecil mendelik. Rizal. Jason tertawa kecil. Wajahnya tampak canggung, tapi matanya menatap Cecil lebih lama dari seharusnya. Wah, selamat ya. Sama siapa? Orang. Jawab Cecil singkat. Mas Adam, Pak Jason. Dulu kakak tingkat, Pak Jason mungkin kenal. Pernah jadi tim basket loh. Ujar Rizal sangat yakin. Kamu tahu dari mana sih? Zal, aku aja nggak tahu. Gerutu Cecil yang merasa Rizal terlalu banyak bicara. Tak ingin percakapan berlarut, Cecil mengajak Rizal segera pergi. Ayo pulang. Ku tinggal loh. Dah, Pak Jason. Seru Rizal menyusul kakaknya yang lebih dulu masuk ke mobil. Di mobil, Cecil diam. Tapi di dadanya, ada perasaan asing. Bukan karena Jason, tapi karena dirinya tak lagi merasa sesak seperti dulu saat melihat Jason. Ia menyadari satu hal, ia sedang belajar melepaskan. Di tengah perjalanan, ponsel Cecil berdering. Ia melirik layar, dan belum sempat dijawab, Rizal sudah mengambil alih dan menekan tombol hijau. Halo? Cecil mendelik. Rizal, itu HP kakak. Tenang, cuma Mas Adam kok. Jawab Rizal santai. Halo Mas Adam, ini Rizal. Mau ngajak makan? Boleh banget. Aku lapar. Cecil juga pasti lapar. Oke, kita on the way. Rizal. Cecil menjita kepala adiknya. Suka-suka banget angkat telepon orang. Demi makanan enak. Segalanya halal. Jawab Rizal sambil nyengir. Di restoran, Adam sudah menunggu dengan wajah tenang seperti biasa. Begitu mereka tiba, Adam berdiri, menyambut keduanya dengan senyum hangat. Maaf ya, dadakan. Kupikir kalian pasti belum makan malam. Ucap Adam. Ya iyalah, orang masih sore. Seperti biasa Cecil sedikit ketus dalam gumamannya. Rizal langsung menyambar kursi dan duduk. Tepat sekali. Kakak ipar memang punya insting yang tajam. Calon? Tegas Cecil. Ya kan? Bentar lagi jadi juga. Cecil duduk di sebelah Rizal, masih menyimpan sedikit sebal. Tapi tatapan Adam yang lembut perlahan mencairkan kekesalannya. Mereka makan bersama, dan seperti biasa,
Rizal cepat sekali akrab. Sesekali, ia menggoda Adam dan Cecil. Mas Adam, hati-hati loh. Cecil ini bisa galak banget kalau lapar. Dia nggak cuma galak waktu lapar. Sahut Adam dengan senyum geli. Tapi ya, aku terbiasa. Mereka tertawa bersama, bahkan Cecil pun tak mampu menahan senyum. Meski ia sempat mencita kepala adiknya. Selesai makan, Cecil pamit ke toilet. Adam dan Rizal tinggal berdua. Tapi tak lama, Adam melihat Cecil sedang berbicara di dekat pintu toilet dengan Jason. Jason rupanya juga sedang makan malam di sana, bersama seorang wanita, rekan guru. Percakapan mereka singkat, dan tidak tampak istimewa, tapi cukup untuk membuat dada Adam menghangat oleh rasa asing, cemburu. Dulu, Cecil suka banget sama Pak Jason. Sampai waktu kuliah pun dia nyusul Pak Jason ke luar negeri, walau pura-pura bilang kuliah di tempat yang sama. Sekarang Pak Jason jadi guru di tempatku sekolah. Adam hanya tersenyum tipis. Oh ya? Tapi, dia ditolak terus. Hahaha. Tenang, Mas. Yang menang tetap yang jadi suaminya. Lanjut Rizal cepat-cepat sambil menepuk dada calon kakak iparnya. Adam tidak menjawab. Ia hanya menatap, dengan pandangan yang, entahlah. Cecil kembali ke meja. Ia duduk dan tampak tenang. Pandangannya sempat melirik ke meja Jason yang duduk bersama seorang wanita yang tampaknya cukup akrab dengannya. Salah satu guru baru juga? Tanya Adam santai. Cecil mengangguk. Iya, mereka tim pelatih debat sekarang. Adam tak menanggapi lebih lanjut. Tapi Cecil sempat menoleh padanya. Ada halusnya kesadaran dalam matanya. Kamu tahu aku tadi ngobrol dengan dia, tapi kamu tetap tenang. Suara batinnya. Dan di situ, Cecil merasa dihargai, dipercayai. Hari pernikahan pun tiba. Gaun pengantin menjuntai indah di tubuh Cecil, riasan membuatnya terlihat anggun. Tapi di wajahnya, senyum hanya muncul seperlunya. Pesta mewah. Tamu dari berbagai kalangan. Musik lembut mengalun. Cantiknya anak mama. Ish, apa sih, mama? Cecil masih cemberut. Heh, jangan cemberut kalau di pesta tuh. Omel Mama Zelin. Selamat ya, Auntie Ecil. Zizi menyalami dan bercipika-cipiki dengan Cecil. Ya awasin anakmu tuh, jangan sampai masuk ke kamarku lagi. Hihihi, iyalah. Udah ada yang jagain Om Adam. Zizi terkekeh kecil. Sayang, Zayan, Ryan, Zara, ayo salaman sama Auntie Ecil. Ecil. Ryan dan Zara memeluk Cecil. Ecil cantik kayak putri. Puji Zara dengan suara cedalnya. Ryan jadi pangerannya Ecil. Ya. Timpal Ryan yang sama, masih cedal juga. Loh, terus Om gimana? Canda Adam seperti memprotes. Tiba-tiba Zayan memukul Adam. Aduh. Zayan. Nggak boleh gitu. Kau tegur Zizi jadi nggak enak hati. Maaf ya. Kata Zizi dengan senyum canggung. Auntie Ecil kesayangan Zayan. Belum rela kayaknya Ecilnya menikah. Hahaha. Zizi lalu pergi membawa ketiga anaknya. Rupanya, aku udah punya saingan kuat. Cecil menoleh pada pria yang sah menjadi suaminya beberapa menit yang lalu. Bocah itu, pukulannya kuat juga. Kata Adam sambil menggosok kaki yang kena pukul Zayan, seolah kesakitan. Cecil menggeleng, memutar mata malas. Di tengah keramaian, Cecil melihat Jason. Jason! Bisiknya sedikit gugup. Sementara di sampingnya, Adam terdiam, tapi tatapan terus mengarah pada Jason.
Bab ke-224. Ingatan Eden melayang jauh ke belakang. Ke masa ketika seragam putih abu-abu masih menjadi bagian dari harinya. Saat itu, lapangan basket adalah panggung utama bagi para pemuda yang ingin terlihat keren. Ingin diingat, dan tentu saja, ingin dipandang oleh gadis yang mereka sukai. Dan bagi Eden, hanya satu gadis yang mengisi pikirannya, Cecil. Siang itu, suara sorakan terdengar nyaring di antara kerumunan. Eden yang sedang menggiring bola, berusaha mencetak poin, sesekali mencuri pandang ke arah tribun. Hatinya berharap, tangan mungil itu akan bertepuk untuknya. Matanya menanti, mungkin sorot mata itu, mata Cecil, akan menyapanya walau sekejap. Tapi tidak. Jason, ayo, kamu pasti bisa. Sorakan itu menyayat, lebih tajam dari luka jatuh di lapangan. Jason. Cecil berdiri, menyoraki Jason, adik kelas Eden. Suaranya penuh semangat, wajahnya bersinar. Napas Eden menderu. Namun, matanya terus menatap ke arah Cecil yang begitu semangat menyebut nama Jason. Jason. Tak peduli seberapa keras Eden berlari, meloncat, atau mencetak angka, sorotan mata Cecil tetap tidak pernah berpaling dari Jason. Eden. Eden menoleh pada gadis yang mengulurkan handuk dan mineral padanya. Terimalah, kamu pasti capek, kata gadis itu dengan nada manja. Eden terdiam, lalu menoleh ke arah Cecil yang mendekati Jason. Mengelap keringat Jason dengan senyum lebar. Ia berharap, senyum itu akan hadir untuknya. Eden mencoba lebih keras dari siapapun. Dia masuk klub ini dan itu, menang lomba, bahkan sampai jadi salah satu cowok populer di sekolah. Tapi nyatanya, tak semua perjuangan membuat kita dimiliki oleh orang yang kita cintai. Kadang, sekeras apapun kita berusaha, kita tetap tak terlihat oleh mereka yang tak pernah menoleh sejak awal. Waktu berputar cepat, dan kini Eden berdiri di sisi Cecil, di pelaminan. Pernikahan yang tampak indah, tamu yang datang berbaris mengucapkan selamat, dan musik lembut mengiringi suasana. Namun, ketika satu sosok datang, waktu seakan melambat bagi Eden. Jason. Jason yang dulu disolaki Cecil. Jason yang dulu membuat hati Eden terasa seperti benjolan di tenggorokan. Kini berdiri di hadapannya, mengenakan jas rapi, dengan seorang wanita di sampingnya. Ia mengulurkan tangan, menyalami Eden dan Cecil. Selamat ya, Cecil. Dokter Eden, semoga kalian bahagia. Senyum Jason tulus. Wanita di sisinya ikut menunduk memberi salam. Lalu mereka pergi ke arah meja prasmanan. Namun yang menarik bagi Eden bukan sapaan Jason, melainkan mata Cecil. Dia masih mengikuti Jason dengan pandangan. Tapi berbeda. Mata yang dulu bersinar, kini tenang. Tak ada gejolak. Tak ada harapan yang tertinggal. Cecil telah melepaskan Jason sepenuhnya. Malam sebelum hari pernikahan, Cecil duduk sendiri di balkon. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Angin malam menyentuh wajahnya yang tenang, tapi pikirannya masih berkecamuk. Zizi datang, membawa 2 gelas teh hangat. Duduk di sampingnya, kakak ipar yang dulu paling dia benci, dan kini, entah bagaimana, jadi seseorang yang membuatnya merasa lebih manusiawi. Aku senang kamu akhirnya menikah, Cecil. Dokter Eden pilihan yang tepat, kata Zizi sambil tersenyum. Dan aku lebih senang lagi karena kamu tidak menikah dengan Jason. Cecil menoleh, nada sinis meluncur spontan. Kamu masih cinta sama dia, ya? Zizi tertawa kecil, menggeleng. Cintaku udah habis buat Mas Rick dan 3 bocah monster kami, Zayan, Layan, dan Zara. Cecil kembali melihat ke arah langit. Zizi juga ikut melihat ke sana. Ia menghela napas pelan dan wajahnya melembut. Aku minta maaf ya, buat masa lalu. Aku dulu egois, masih labil.
Cecil mengangkat alis. Kamu masih egois? Zizi tersenyum kecil. Iya, ya. Aku memang masih egois. Kamu tahu, aku paling merasa bersalah pada Jason. Tapi dia juga udah maafin aku. Aku tahu, dia yang paling terluka waktu tahu aku udah nikah sama Mas Eri. Cecil terdiam. Zizi melanjutkan. Tapi, aku sangat berharap semua bahagia. Kamu, Jason, Mas Eri, dan wanita egois ini. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke arah Cecil dan tersenyum kecil. Aku senang kamu sama Dr. Adam. Aku memang gak kenal dia dekat, tapi aku lihat cara dia mandang kamu. Kayak Mas Eri mandang aku. Cinta yang sabar. Gak banyak bicara, tapi terasa nyata. Cih, sok banget. Cecil mendekus. Zizi mengangguk tanpa ragu. Iya, memang sok tahu. Hihihi. Tapi aku harap kamu bahagia. Cecil, kamu gak perlu ngejar siapapun lagi. Cintai saja pria yang ada di hadapanmu dan mencintaimu dengan sabar. Seperti Mas Eri. Apa-apa disamain sama Mas Eri? Zizi tertawa. Cecil berpaling ke arah lain. Untuk pertama kalinya malam itu, Cecil tersenyum kecil. Aku sudah melepaskanmu, Jason. Benar. Mungkin ini waktunya aku melihat ke arah lain. Batin Cecil yang melihat ke arah Jason dan wanitanya, lalu berganti pada dokter tampan di sampingnya. Adam menoleh. Apa? Cecil mendekus. Jangan cemberut kalau di resepsi. Dikira kamu dipaksa menikah. Memang iya, aku terpaksa. Biar gak dijodohin lagi. Suara kikikan Adam terdengar halus. Cecil berpaling ke arah lain, dan dia juga tersenyum. Kecil. Resepsi pun selesai. Malam menjelang. Di kamar pengantin yang hangat tapi penuh canggung, Cecil membuka percakapan tanpa basa-basi. Aku gak mau tidur satu ranjang sama kamu. Tegasnya. Eda mengangguk. Oke, aku bisa tidur di ranjang. Kamu di sofa? Cecil terbelalak. Loh, kenapa kamu yang di ranjang? Aku dokter. Butuh tidur cukup dan tulang punggung lurus. Jawab Adam datar, seolah itu urusan medis yang serius. Hih, ngalah dikit sama perempuan kenapa? Sih, loh, memang kamu perempuan? Coba lihat. Cecil Jetty makin geram. Dokter mesum. Adam menutup mata dan berbaring nyaman. Adam seperti tak mendengar. Cecil mendengus, lalu mengambil guling dan memukul Adam. Keluar! Ini ranjangku! Adam menepis pelan. Tidak marah, malah tertawa. Apa sih? Sini kalau mau tidur. Aku dokter. Tidurku harus berkualitas. Cecil mendelik. Keluar enggak? Ia berganti mengambil bantal dan memukul Adam. Iya. Yang waras ngalah. Adam berlari keluar. Cecil merasa menang. Ia menyeringai puas. Dari tadi kah? Omelnya. Namun beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Mama Zelin masuk dengan tatapan membunuh. Cecil! Mama! Mata Cecil membulat melebar. Apa-apaan sih? Kamu? Kenapa Adam malah tidur di luar? Hah? Kamu ini gimana sih? Baru juga jadi suami istri tadi. Udah ribut sampai Adam tidur di luar. Gak enak tahu sama mamanya Adam. Cecil terkejut. Dia ngadu. Adam hanya mengangkat bahu. Tak bersalah. Bahkan malah tersenyum lebar. Cecil jadi tambah kesal, tapi harus tahan-tahan di depan Mama Zelin.
Sudah, Adam, tidur di dalam. Kalau Cecil ribut lagi, biar Mama yang jewer dia. Mama Celine keluar. Akhirnya, mau tak mau, Cecil dan Adam tidur di ranjang yang sama. Di antara mereka, satu guling panjang sebagai batas tak kasat mata. Dunia mereka masih terpisah, tapi malam itu tidak sepenuhnya sendiri. Kalau kamu macam-macam, Cecil memperingatkan. Aku sunat kamu. Adam menjawab sambil menutup mata. Udah? Apa? Aku udah sunat. Mau lihat? Cecil memukul Adam lagi dengan guling. Adam malah terkekeh pelan. Dalam gelap, dengan jarak guling di antara mereka, keduanya terdiam. Tapi di hati Adam, ada sesuatu yang terasa hangat. Mungkin karena kini, dia tak perlu lagi berjuang sendirian. Dia tidak perlu berdiri di lapangan kosong, menanti mata yang tak akan pernah menoleh. Kini, Cecil sudah menoleh. Bahkan jika belum sepenuhnya mencintai, setidaknya, dia sudah melihat. Nih! Cecil menatap beberapa lembar uang, beberapa kartu debit dan buku tabungan. Apa ini? Tanyanya bingung. Lah, kelihatannya apa? Cecil mencubit lengan Adam. Aduh, jangan sembarangan cubit. Tangan dokter tuh berharga. Adam menggosok lengannya. Gaji, tabungan, semua ada di situ. Adam menyambung sambil meletakkan semua di meja depan Cecil duduk. Terus, Cecil makin bingung. Ya udah, kamu yang atur. Maksudnya? Adam nyengir, mencita kepala Cecil sambil menggigit roti panggang. Blow on! Katanya sambil berlalu. Aku kerja dulu, ya. Cecil mengerutkan keningnya. Apaan sih? Ngatain blow on? Siapa juga yang blow on? Orang ngomong gak jelas juga. Gerutunya ikut beranjak. Bab ke-203.